Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siswa-siswi SMA Nusantara kelas 12 yang mudah-mudahan di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kita akan melanjutkan materi kita, pembahasan kita minggu yang lalu mengenai tema menggali makna surah Al-Luqman ayat yang ke-13 dan 14. Jadi di sini ada dua intisari dari pesan mulia yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Pertama, tentang kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ibadah kepada Allah apa saja? Salat 5 waktu, ya, setelah salat 5 waktu kemudian ditambah dengan sunnah-sunnahnya, ya, baik sunnah muakkad atau ghair muakkad, ya. Kemudian selain beribadah, ada juga ibadah yang lainnya yaitu zakat, puasa, kemudian menolong kepada sesama muslim, bukan muslim juga, ya, itu merupakan salah satu ibadah. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka bumi, agar senantiasa apa yang sudah Allah berikan kepada kita, napas yang begitu banyak, ya, kemudian rezeki yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan dengan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Apabila di antara kalian ingin mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua, maka syukuri apa yang Allah beri. Ya, jangan sampai kalian dicap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, di dalam firman ini, orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada nikmat Allah dengan apa yang Allah berikan kepada manusia, melainkan dia tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang begitu amat pedih. Terus kemudian di dalam Quran surah Al-Luqman ayat yang ke-13 ini, ya, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Sebuah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengkisahkan perjalanan seorang Luqmanul Hakim yang memang seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan orang tuanya pula seorang hamba yang taat, seorang orang tua yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedekatan orang tua Luqmanul Hakim, sehingga orang tua Luqmanul Hakim mendidik Luqmanul Hakim, Masya Allah. Pesan yang disampaikan oleh kedua orang tuanya kepada Luqman yaitu la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Kemudian inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu, ya, benar-benar kezaliman yang besar. Ya, jangan sesekali kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi keseharian kita, perilaku kita jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian, wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Kata Allah, dan perintahkan kepada manusia, kita ini manusia, ya, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan lupa kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana orang tua yang jerih payah, terutama ayah yang mencari nafkah untuk kita, kemudian ibu yang melahirkan kita 9 bulan 10 hari, susah payahnya, keringat, peluh dan lain sebagainya untuk mendidik kita ketika di usia 0 bulan, ketika kita di dalam rahim seorang ibu kita, bagaimana keluh kesahnya ibunda kita yang sedang mengandung kita pada saat itu.
Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah. Ya, kata Allah itu lemah. Seorang ibu yang telah mengandung anaknya yang dalam perutnya itu akan keadaannya lemah yang bertambah-tambah. Sakitnya luar biasa, tidak enak tidur, tidak enak makan dan sebagainya. Wa fisaluhu fi amain. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan pesan ini kepada seorang ibu ketika anak itu lahir di usia 2 tahun, ya kata Allah disapilah anak itu sampai umur 2 tahun. Lewat dari Tuhan nggak boleh. Ya, harusnya 2 tahun disapih. Ya. Karena kenapa? Ada hikmah yang penyapihan seorang anak ketika di usia lewat dari 2 tahun, Masya Allah. Ya. Nanti kalian bisa cari ya hikmah yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim. Seorang anak kecil ya kata Allah harus disapi 2 tahun ya. Lewat dari 2 tahun itu ternyata ya sedikit Bapak sampaikan jadi kandungan susu yang ada pada ibu ya ketika si anak ini belum disapi maka itu air susunya itu tidak bagus bagi anak kecil ya yang usia lewat dari 2 tahun. Kalau di usia misalkan 1 tahun 4 bulan itu masih bagus ya. Asinya masih bagus dan sebagainya. Nutrisi kemudian vitamin dan sebagainya yang terkandung dalam air susu itu bagi seorang anak itu ya karena sangat dibutuhkan bagi si bayi ya bagi anak yang di usia 1 tahun dan sebagainya. Lewat dari 2 tahun tidak diperkenankan itu akan mengakibatkan penyakit dan sebagainya. Kemudian bersyukurlah kepada Allah dengan apa dari kedua orang tua kalian yang memperhatikan kalian. Ya orang tuamu ya harus diperhatikan ketika nanti kalian sudah dewasa, kalian sudah berumah tangga, mengingat jasa-jasa kedua orang tua maka balaslah dengan kebaikan. Kemudian ini sudah ya hanya mas sekedar mengulas ya. Jadi dakwah itu penting ya. Dakwah itu mengajak dakwatan, mengajak kepada kebaikan ya. Ini sudah kemudian 4 kewajiban muslim belajar agama, mengamalkan ilmu agama, dakwah dan ilmu, bersabar dalam berdakwah. Tentu ini harus ditanamkan dalam diri kita. Dakwah itu sama saja dengan nasihat, apa yang nasihat yang disampaikan kepada teman, kedua orang tua, kemudian sahabat, tetangga dan sebagainya itu nasihat. Kemudian menjadi umat terbaik dengan saling menasihati ya khairukum kata Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummah sebaik-baik umat itu ya selalu mengajak kepada kebaikan. Nasihat itu perlu dan penting, sangat penting. Rasa sayang dan pada saudara bukan berarti harus sungkan memberi nasihat ya. Agama adalah nasihat. Ya. Kemudian makna surat Luqman ayat 31 tentang kewajiban ibadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta pengamalannya. Pertama, seorang muslim harus menyampaikan nasihat dengan bijak kepada orang lain seperti Luqman menasihati anaknya agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan kezaliman yang besar. Kisah Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelaskan perintah berbuat baik kepada orang tua. Allah merupakan salah satunya tempat kembali. Ya, apa yang pernah kita sampaikan, kita ucapkan, kita katakan ya dalam ibadah kita. Kita apa namanya? Membaca Al-Fatihah dalam ibadah kita, dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sering diulang 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu baru minta tolong kepada Allah. Na'budu dulu. Kita beribadah dulu kepada Allah, memperbaiki ibadah kita, terus diperbaiki. Nasta'in insyaallah Allah akan memberikan pertolongan tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga. Kemudian pengamalan surah Luqman ayat 13 dan 14 ya, merupakan salah satu tempat kembali sama saja menjelaskan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian berbakti kepada orang tua, bersyukur kepada Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mudah-mudahan materi ini bisa diamalkan dan bisa diaplikasikan dalam sehari-hari kita. Ya Bapak akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.